Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita reading lagi ya, teman-teman. Kita ngebahas ciri-ciri jodoh zodiak Virgo. Dan ini ada dua pilihan kartu. Ini pel 1, teman-teman. Ini pel 1 ya. Ini pel 2. Silahkan pilih ya, mana yang paling menarik perhatian kalian. Pakai intuisi kalian ya, seperti itu. Kira-kira mana yang memang menarik hati kalian. Ciri-ciri jodoh zodiak Virgo. Ini pel 1, ini pel 2. Silahkan pilih. Dan ini energi general, teman-teman, energi banyak orang, dan pastinya tidak akan resonate untuk 100% ya, seperti itu. Dan silahkan kalian istilahnya memilih mana yang paling menarik. Semoga memang ini menjadi arahan yang baik. Dan jangan lupa, apapun keputusan kita ataupun harapan kita dalam kehidupan ini, dilibatkan Tuhan dalam segala hal menurut kepercayaan kalian masing-masing pastinya ya. Biasa teman-teman, suara saya agak serak kalau memang reading malam. Ini saya reading jam 11. Jadi kalau misalnya agak serak mohon dimaafkan ya. Dan ini saya seperti biasa akan selalu menawarkan produk-produk saya. Ini madu karomah, ini manfaatnya khusus untuk ruqyah, untuk membantu menyembuhkan penyakit medis ataupun non medis dan kelancaran pekerjaan. Ini harganya 90.000 ya teman-teman. Dan ini minyak wangi aura, ini isinya 30 ml. Ini manfaatnya untuk asihan ya, agar disenangi oleh banyak orang, kelancaran pekerjaan, dan juga bisa buat usaha dagang seperti itu. Itu harganya 85.000. Kalau ini isinya 50 ml, harganya 130.000. Silahkan bagi teman-teman yang berkenan. Dan seperti biasa, ini gelang energi udah diisi dengan spiritual dan supranatural ya teman-teman. Ada liontin juga, seperti inilah kurang lebihnya. Silahkan kalian hubungi saya yang memang masih ready ya, stoknya yang warna apa aja gitu. Seperti ini cincinnya juga teman-teman. Ini harganya 200.000 ya teman-teman. Jadi kalian yang berkenan silahkan. Ini liontinnya tinggal satu macam, tinggal ini aja modelnya, masih banyak ya, masih beberapa. Silahkan bagi kalian yang berkenan, silahkan hubungi saya via WhatsApp. Ini WhatsAppnya ya. Dan liontin, cincin, gelang itu manfaatnya untuk membersihkan aura negatif, untuk disenangi oleh banyak orang, kelancaran pekerjaan dan juga rezeki. Kurang lebih seperti itu ya. Itu bisa dikirim ke luar negeri. Kalau lipstick, bedak, terus gelang, cincin, liontin itu bisa dikirim ke luar negeri teman-teman. Kita ngebahas untuk pel 1 dulu, ciri-ciri jodoh zodiak Virgo untuk yang memilih pel 1. Ciri-ciri jodoh zodiak Virgo untuk yang memilih pel 1 ya, buat laki-laki dan perempuan. Sepertinya banyak dari kalian yang akan bertemu dengan orang baru, yang akan memberikan warna baru dalam kehidupan kalian. Setelah kalian tuh banyak sekali mendapatkan kesedihan ya, kesusahan, pengkhianatan, ditinggalkan, dihianati seperti itu, atau dimanfaatkan dalam hal apapun. Dan setelah kalian merasa healing, merasa bisa melepaskan beban dalam kehidupan kalian, karena orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya, yang dikirimkan oleh Tuhan untuk istilahnya memberikan pelajaran hidup dalam kehidupan kalian, untuk menjadi orang yang lebih sabar lagi, lebih kuat lagi, lebih bisa menghargai apapun yang terbaik yang akan datang kepadamu nanti. Karena pasti ketika kita diberikan yang terbaik oleh Tuhan, setelah kita mendapatkan banyak sekali penderitaan atau kekecewaan, pasti lebih dijaga atau lebih dihargai. Seperti itu ya teman-teman. Intinya
kalian ini akan mendapatkan jodoh yang terbaik ini setelah kalian mendapatkan banyak sekali cobaan hidup, entah pengkhianatan, entah kegagalan kehidupan, atau mungkin kalian ini mungkin dulu-dulu kurang dianggap, atau mungkin orang tuh tidak menganggap lah sama kalian, entah ini keluarga, seseorang ya, bisa juga orang-orang terdekat dengan kalian. Dan di saat itulah ketika kalian mulai healing, mulai bisa melepaskan segala hal yang buruk yang datang dalam kehidupanmu, dan kalian memperbaiki diri, berproses menjadi seekor kupu-kupu, atau menjadi kupu-kupu yang indah, yang cantik ya, seperti itu. Dan di saat itulah kalian mendapatkan jodoh yang terbaik, seperti itu teman-teman. Dan kebahagiaan itu seperti jadi milik kalian, karena ketika itu dimulai, datangnya jodoh kalian ini seperti datangnya juga rezeki dengan berbagai kemudahan. Rezeki dimudahkan, dilancarkan, jodoh juga dibukakan, seperti itu. Seperti ini hadiah dari buah dari kesabaran kalian selama ini. Nah, seperti itu ya teman-teman. Walaupun memang di sini saya melihat di antara kalian ini ada yang ketemunya sama-sama lajang, sama-sama single ya, baik laki-laki ataupun perempuannya. Tapi ada juga yang memang bertemunya di saat sama-sama udah pernah mengalami gagal rumah tangga. Mungkin bisa juga duda atau janda, seperti itu ya teman-teman kasarnya. Nah, ciri-cirinya orang ini orang yang berproses dalam kehidupan, orang yang memang istilah pernah merasakan kesusahan dalam hidup, pernah berproses, pernah ingin mencapai sesuatu, itu tidak mudah. Ini bisa berhubungan dengan apapun ya, bisa usaha, pekerjaan, pendidikan, bahkan seperti bangkit dari keterpurukan karena kekecewaan dari orang-orang terdekat yang pernah mungkin dipercaya oleh kalian atau oleh pasangan kalian, seperti itu. Dan di saat itulah seperti terbentuk menjadi orang yang lebih bijaksana, lebih tegar, mungkin ekonominya juga semakin mapan atau mungkin lebih mapan ya, seperti mulai terbuka pintu-pintu kebahagiaan, rezeki, mulai tertata kehidupannya, seperti itu ya. Dan orangnya juga mungkin ciri-cirinya orangnya itu luas, ini bisa, kalau fisik itu bisa cantik, ganteng, simpatik, bisa juga ya seperti itu. Bisa juga orang yang memang punya pemikiran yang luas, intelijennya juga bagus, cerdas banget pikirannya, mandiri, dan orang yang memang modis dalam berpakaian, orangnya bersih, suka kebersihan ya. Kalau masalah ganteng cantik itu relatif ya teman-teman. Orangnya suka dengan pakaian-pakaian yang simpel tapi modis, dan ada juga yang memang suka dengan barang-barang yang memang cukup mahal ya, seperti itu. Karena dia merasa pantas untuk mendapatkan itu, karena dia udah bekerja keras ya kan, mencari uang dan ingin memanjakan dirinya dengan barang-barang yang mungkin cukup mahal, seperti itu. Memang selera-nya agak tinggi. Orangnya sabar, orangnya murah senyum, tetapi ada juga yang cool banget ya, seperti itu. Bahkan istilahnya kalau ngomong itu seperlunya aja. Tapi ada juga yang ceria banget ya pembawaannya. Rambutnya ada yang gelombang, ada juga yang lurus, kebanyakan hitam, tapi ada juga yang memang diwarnai, tapi agak jarang. Matanya itu seperti agak sipit, tapi ada juga yang matanya bulat. Hidungnya mancung, tapi ada juga yang sedang-sedang aja. Dan orang ini tipikal orang-orang yang memang tidak mudah menyerah dalam menjalani kehidupan. Dalam arti ketika dia merasakan kegagalan ya dalam kehidupan, entah dalam usaha apapun atau hal apapun itu, dia bisa bangkit lagi, walaupun mungkin terpuruk dulu ya, sesaat menangis dulu, meratapi, menyesali atau hal apapun itu wajar ya, manusiawi teman-teman. Tetapi dia bisa bangkit lagi dan bisa bangkit lagi, dan pada akhirnya mendapatkan yang memang terbaik dalam kehidupannya. Dan orang ini orang yang memang ada juga yang berpendidikannya juga cukup tinggi, bahkan ada yang tinggi, tetapi dia ada juga yang memang tidak tinggi pendidikannya tetapi intelijennya bagus. Jadi mungkin wawasannya juga luas, mungkin belajar ilmu secara otodidak, secara seperti belajar dari kehidupan dia sendiri atau dengan lingkungannya, seperti itu ya teman-teman. Dan orang ini orang yang mudah sekali merasa kasihan atau merasa sayang ketika melihat orang lain kesusahan.
dan kadang-kadang mudah marah tapi mudah reda lagi. Orang yang sangat menyukai ketulusan. Jadi ketika ada di sekelilingnya orang-orang yang munafik, orang-orang yang seperti apa ya, bicaranya mungkin manis sebenarnya enggak, dia bisa merasa. Jadi orangnya cukup sensitif, punya intuisi yang cukup tajam ya. Tatapan matanya ada yang sayu tapi ada juga yang memang tajam, seperti itu. Biasanya bagi orang-orang yang tajam ini orang-orang yang cukup sukses dalam hal kehidupan ataupun keuangannya. Saya melihat seperti itu. Dan kalian ini bertemu di saat kalian ini, saya tadi udah bilang ya, ada yang sama-sama single, tapi ada juga yang memang udah merasakan kegagalan dalam hal rumah tangga. Mungkin duda, janda, bisa juga mungkin misalnya kalian lajang menikahi janda anak satu, ya bisa juga seperti itu teman-teman. Dan ini pekerjaannya kebanyakan notaris atau yang berhubungan dengan hukum, ini kuat sekali. Dan ada juga seperti ya di bidang ngajar ya, atau misal dosen, guru misalnya, contoh aja ya. Bisa juga di bidang seni, ini seni juga, seni peran kuatnya. Kalau nyanyi itu agak kurang ya. Seni lukis mungkin ada tapi sedikit energinya. Dan ini juga pinter masak atau mungkin chef ya, seperti itu. Dan orang ini orang yang memang suka berpetualang, orang yang sering bepergian, orang yang suka sekali seperti misalnya berwisata, seperti itu. Dan ada juga yang memang seperti apa ya, di bidang perhotelan, ada juga yang di bidang wisata ya, misalnya apa ya, guide, mungkin guide ya, kalau saya juga kurang paham ya teman-teman, yang biasa untuk memberikan pengetahuan kepada orang-orang yang berwisata ke daerah itu, mungkin ya seperti itu. Pemandu mungkin ya seperti itu. Dan ada juga yang memang berhubungan dengan laut, mungkin ada dari kalian ini pelaut ya, atau yang memang bekerja di kapal. Ada juga berhubungan dengan seperti apa ya, ini interior, tata ruang, atau misalnya apa, tata ruang itu misalnya membuat taman, atau bukan membuatnya ya, jadi seperti tata ruang di DKI misalnya, ini buat taman, buat apa ya, buat jalan tol, kayak macam gitu teman-teman. Orang-orang yang memang intelijennya cukup tinggi dan butuh ketelitian dan butuh humble banget untuk menghadapi kondisi apapun. Jadi ini memang orang-orang yang memang udah terbentuk sekali dengan pelajaran hidup yang pahit, sehingga menjadi orang yang mungkin sangat berkembang ya, sangat. Jadi ada proses kehidupan yang buat dia itu seperti menjadi seseorang yang bersinar, seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau masalah rezeki itu urusan Tuhan, tapi mungkin ciri-cirinya seperti itu. Tapi ada juga yang memang bertani tapi lebih suka tani yang berhubungan dengan padi atau jagung, seperti itu. Kalau buah sayur agak kurang, seperti itu ya. Dan ini orang yang memang pintar sekali bersosialisasi, walaupun memang ada yang jarang sekali ngomong, tapi cukup tegas dan bisa istilahnya berkompromi ketika menghadapi pendapat yang memang berbeda. Jadi bisa menelaah atau bisa menjabarkan, bisa menjelaskan dengan hal yang memang lebih santai ya, walaupun memang enggak sependapat. Seperti itu teman-teman. Ini bisa juga ada tokoh masyarakat atau orang-orang yang dipercaya dalam instansi tertentu. Dan ini kalian ini bertemu dengan dia ini di saat kalian ini mungkin lagi pergi yang berurusan dengan pekerjaan, yang berhubungan dengan pekerjaan, sering meeting bareng, atau bisa juga memang sering ketemu di ruang lingkup tempat kerja kalian, bisa satu kerjaan, satu gedung, tapi bisa juga bertemu via ada sih via media sosial, tapi memang agak sedikit ya. Tapi ini banyak juga seperti pas lagi wisata atau lagi bepergian, atau bahkan dikenalin, seperti itu teman-teman. Dan ini kalian ini bertemu dengan orang-orang dengan pasangan kalian ini di saat usia kalian itu tidak muda lagi, mungkin sekitar 27, 28 paling muda ya, 27, 28, 31, 35, 40, 41, 42, 43, 45, bahkan ada yang 46. Seperti sesuaikan saja mana yang memang paling resonate untuk kalian teman-teman ya. Dan
ini secara wajah ini kelihatan menarik, ada yang cantik, manis tapi ayu, ada juga yang memang rambutnya gelombang tapi nggak keriting banget ya. Dan ini memang orang-orang yang memang punya inner beauty yang terpancar, karena mungkin punya punya apa ya, seperti dia tuh punya kelebihan tertentu yang orang itu benar-benar bisa melihat dia. Misalnya dia pandai nyanyi, misalnya dia pandai yang berhubungan dengan kesehatan. Nah, salah satu seperti itulah pokoknya, contoh aja ya, seperti itu. Dan mungkin di saat kalian berumah tangga dengan dia ini bisa punya anak lebih dari antara 1, 2, 3, 4 bahkan 5 ya, cukup banyak anaknya. Paling sedikit itu mungkin ada yang 2 atau 3. Dan secara ekonomi ini cukup mapan karena sama-sama bekerja keras, sama-sama udah tabah banget dalam menjalani kehidupan. Jadi ketika ada permasalahan pun bisa diselesaikan dengan sangat baik, dan pemikiran sama-sama pemikiran orang-orang dewasa. Jadi hubungan orang-orang yang memang udah punya pondasi yang kuat dalam hal kehidupan. Dan ketika ada istilahnya di antara kalian ini bisa terlibat dengan cinta segitiga seperti itu, atau melibatkan ada orang ketiga, ini masih bisa diselesaikan dengan kepala dingin tanpa istilahnya merusak rumah tangga ataupun keharmonisan yang memang cukup lama. Seperti itu teman-teman. Jadi intinya walaupun ada selek itu bisa diselesaikan, walaupun ada sakit hati juga masih bisa untuk kembali membaik lagi. Seperti itu. Jadi ini sesuatu yang memang saya bisa bilang seperti jodoh terbaik ya yang Tuhan berikan setelah kalian ini mendapatkan banyak sekali kesusahan hidup. Seperti itu teman-teman ya. Dan semoga ini resonate hal-hal baiknya, dan apapun yang saya sampaikan kurang lebihnya mohon dimaafkan ya teman-teman. Ini kita ngebahas PL2. Dan bagi kalian yang mau personal reading, konsultasi atau pembacaan garis tangan, silahkan hubungi saya via WhatsApp ya. Garis tangan itu seperti menjabarkan garis besar kehidupan kalian sampai akhir hayat, dan itu biayanya sekitar 100.000. Ciri-ciri jodoh zodiak Virgo untuk yang memilih PL2. Sepertinya banyak dari kalian yang akan menikah dengan orang-orang yang punya masa lalu yang cukup sedih ya. Sedih ini mungkin dia datang dari keluarga yang bercerai ya, orang tuanya. Bisa juga memang dia dari kecil itu merasakan kesusahan hidup secara ekonomi ya, seperti itu. Mungkin tinggal di panti atau hal apapun yang memang kehidupannya itu sangat prihatin. Dan mungkin kalian ini akan menikah dengan orang yang mungkin istilahnya ketika dia banyak mendapatkan kesedihan, dia itu orang yang memang pandai berjuang, sehingga di saat dia udah dewasa, mungkinnya di saat dia udah berhasil atau bisa punya sesuatu yang bisa dibagi dengan orang lain, dia bisa membantu orang-orang di sekelilingnya untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Misalnya kalau dia punya kesempatan untuk bekerja di perusahaan tertentu dan bisa istilahnya memberikan peluang pekerjaan buat temennya, keluarganya, atau orang-orang terdekat ya, seperti itu, dia bisa bantu dengan tulus, dengan senang hati, karena dia pernah merasakan gimana susahnya hidup biar orang lain tidak merasakan seperti dia. Seperti itu teman. Ini orang-orang yang memang punya hati yang sangat tulus, punya hati yang sangat baik, tetapi memang punya trauma atau masa lalu yang memang tidak mudah untuk dilupakan. Ya memang kalau masa lalu itu seperti apa ya, pengalaman hidup kita itu tidak bisa dilupakan ya teman-teman. Jadi bagaimanapun apapun kondisi kita akan tetap ada di hati kita, di ingatan kita. Tapi seenggaknya ada saatnya kita harus melepaskan, jangan sampai istilahnya membatasi langkah kita untuk maju. Nah gitu teman-teman ya. Terlalu banyak keraguan itu kan kurang bagus juga. Di sini kalian ini seperti akan bertemu dengan orang yang memang tangguh dalam hal kehidupan, orang yang memang gila kerja, orang yang tangguh untuk berjuang dalam mencapai apapun yang dia inginkan, orang yang memang istilahnya punya pemikiran yang luas
untuk istilah mendapatkan uang atau untuk membenahi hidupnya menjadi orang yang lebih sukses lagi, lebih baik lagi, ya seperti itu. Kalau masalah rezeki itu dikembalikan kepada Tuhan. Orang yang memang istilahnya suka menolong orang lain tanpa pamrih, misalnya gini, orang itu ditolong oleh dia ya, mau mau yang ditolong ini mau berterima kasih mau enggak setelahnya itu ya terserah aja gitu. Jadi intinya orang yang memang ingin melihat hidup orang lain itu lebih baik, seperti itu ya. Dan orang ini orang yang pandai sekali berniaga atau berdagang, orang yang pandai berdiplomasi, orang yang pandai bekerja keras, entah ini bekerja secara kasar ataupun secara pikiran ya. Kan kadang-kadang manusia itu kan ada yang memang kerjanya mengandalkan tenaga ya teman-teman, misalnya bangunan atau apa itu kan tenaga, selain kemampuan itu pakai tenaga yang memang pure banget. Tapi ada juga yang memang orang-orang yang pinternya itu memakai pikiran atau otaknya aja tanpa memakai tenaga yang terlalu besar, seperti itu ya gitu termasuk saya. Dan orang ini orang yang sangat sensitif, hatinya mudah kasihan, tetapi memang mudah tersinggung, mudah tersinggung karena memang lembut sekali hatinya. Orang yang memang sangat istilahnya seperti seperti kekeluargaannya itu sangat tinggi. Jadi dia itu sangat sangat menyayangi keluarganya, dan ketika menikah juga sangat menyayangi keluarga pasangannya. Jadi kalaupun ada perbedaan pendapat atau ya pasti ada salah paham ya dengan keluarga, itu dia bisa istilahnya cepat meredam untuk kembali rukun lagi. Lebih ke situ sih. Orangnya lemah lembut dan juga orangnya secara keuangan memang agak, maaf ya teman-teman, secara keuangan memang agak termasuk irit ya, irit dalam arti mungkin bijaksana banget, hemat lah intinya, karena dia lebih melihat mana yang paling penting untuk dibeli, mana yang enggak terlalu penting enggak dibeli, seperti itu macam gitu teman-teman. Begitu juga kepada anaknya, istrinya, atau kepada suaminya sama seperti itu. Jadi manage keuangannya itu bagus, tetapi kadang-kadang kesannya seperti cukup hemat banget ya, kasarnya pelit seperti itu. Tetapi kalau untuk hal-hal yang menurut dia penting banget, dia nggak segan sih, seperti nggak segan ngeluarin uang, maksudnya gitu. Tapi bagi teman-teman yang memang pasangannya cukup boros, pasti agak komplain ya, kok gimana sih ini, kok pelit banget sih, kok gimana. Nah mungkin gitu ya, biasalah kalau ibu-ibu ya curhat. Nah gitu teman-teman ya. Jadi intinya kalian ini bertemu dengan dia ini, ada juga yang bertemunya dari muda teman-teman, misalnya usia 24 ya, 25, 27, 26 ya, seperti itu. Ada juga yang memang ketemunya itu di saat usia 35, 36, 37, 40, 41, 42, ada juga yang seperti itu. Mungkin di sini ada juga yang memang ketemunya single sama single, tapi ada juga single sama duda atau sama janda, bisa juga sama-sama janda atau sama-sama duda. Tapi ini lebih ke seperti iya seperti, dan ini kalau belum berumah tangga ini awet gitu, maksudnya sampai sampai akhir hayat. Apapun kondisi kalian ini bisa awet gitu dah, karena seperti itu kekeluarga, rasa cinta berkeluarganya itu sangat tinggi gitu teman-teman. Ini di sini di ranah ini antara perselingkuhan itu agak tipis ya, mungkin ada aja sih yang berselingkuh, tetapi di sini tipis banget energinya ya, seperti itu. Ini sebenarnya lebih ringan sih menurut saya secara energi. Mungkin itu aja sih teman-teman. Oh iya, masalah kerjaannya, kerjaannya ini kebanyakan ya di bidang, tadi kan udah dibilang ya sama saya. Kalau masalah kerjaan mungkin apa aja sih teman-teman ya, sesuaikan saja. Tapi memang karakternya seperti itu. Tapi ini bisa ketemunya seperti nggak jauh-jauh banget loh ketemunya, maksudnya masih daerah sendiri, masih di ruang lingkup pekerjaan, usaha,
atau di ruang lingkup misalnya pergaulan ya, seperti itu. Tapi memang ada juga yang jauh tapi tetap ada hubungannya untuk dikenalin, jadi bukan sesuatu yang memang kan kadang-kadang ada yang ketemunya di perjalanan, mungkin ini ada aja, tapi ini lebih banyaknya di ruang lingkup yang memang sering kalian temui, seperti itu ya. Dan secara ekonomi kalau bersama dia ini kedepannya ini seperti adem ayem aja sih. Secara ekonomi itu bisa saling mengisi, saling sabar, saling berjuang lah istilahnya gitu. Walaupun ada kekurangan juga mungkin saling menerima gitu ya. Tetapi ya itu teman-teman, jadi orang-orang yang memang pinter sekali nyimpen duit gitu ya. Dan kurang lebihnya mohon dimaafkan ya, pasti ada beberapa yang memang kurang berkenan di hati kalian cara penyampaiannya. Dan kalau kalian suka dengan video ini, di like, di subscribe, di komen, jangan lupa ya untuk mendukung channel aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.